Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bani Media Tama bersama podcast Bang Ustadz Said. Nah, selanjutnya ini ada ketepatan dan kekuatan penggambaran suatu konsep. Nah, ini agak berat nih saat aneh sendiri bacanya nih. Maksudnya apa nih? Jadi gini, ketepatan ini. Al-Quran memiliki karakter, ya, yang karena ini tentunya kalamullah ya. Allah Maha Tahu seperti apa menanamkan satu nilai pengajaran kepada hamba-hambanya supaya menjadi kaulan baligha, supaya jadi menyentuh perkataan ini, ya, sehingga diambil satu penggambaran yang sangat dalam. Ya, jadi istilahnya kalau bahasa kita bilang apa ya? Istilahnya sangat menyentuh lah ya, sangat menohok ya hati dan pikiran kita. Nah, salah satu contohnya ini ketika Allah menggambarkan tentang bagaimana kita dilarang untuk melakukan gibah. Gibah itu menggunjing ya. Iya. Gosip. Iya. Ya pokoknya sedep lah gitu kalau udah ngomongin orang lebih sedep sayur asam gitu kan, kira-kira gitu. Ini ayat ini nih Allah kasih penggambaran konsep tentang kenapa gibah dilarang itu dengan penggambaran yang sudah luar biasa. Ya, dalam artinya dalam banget tuh. Dalam tuh kan orang bilang sekarang gitu kan ya. Ada ucapan atau quote atau dalam banget. Dalam banget itu. Sama ini surat Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa taala ingatkan misalnya wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah menggunjingkan satu dengan yang lain. Kenapa Allah melarang untuk bergunjing satu dengan yang lain? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Di dalam aja. Ya Allah ya Rabb. Ini langsung digambarkan dengan konsep yang sangat filosofisnya gitu ya. Kesadisannya itu Allah gambarkan sedemikian rupa. Makannya dalam keadaan mati lagi. Iya, sudah menjadi bangkai, dimakan. Ya, pertama ya dia untuk orang mati dibunuh dulu kan. Habis itu kemudian dimakan lagi. Wah, itu luar biasa penggambaran yang digambarkan dalam ayat ini tentang larangan gibah. Nah, ini contoh-contoh yang lain juga mungkin ada terkait dengan ayat. Berarti yang dimaksud kecepatan dan kekuatan penggambaran adalah analogi yang sangat mendalam maknanya. Kira-kira itu sederhananya gitu. Begitu kali saja. Sederhananya begitu. Filosofis ya. Kalau anak sekarang nih anaknya filsuf banget gitu kan. Jadi gitu ya. Satu kata maknanya tuh sangat kena banget di hati ya. Betul. Tanpa berpikir panjang langsung terkena di hati. Iya. Tersentuh dia. Oke. Nah, yang keenam ini adalah cara membaca Al-Quran yang khusus dan tidak sembarangan. Nah, tadi saat ini nih cara baca Quran khusus ya. Kita tahu ya bahwa baca Quran kan ada hukum-hukum ya, ada hukum tajwid ya, ada mat segala macam itu ya di situ. Nah, ini gimana saat penggambaran saat dalam ya memang di sini dikutip pendapat Imam Al-Qastalani ya, bahwa keunikan bacaan Al-Quran berbeda dengan bacaan mungkin kitab suci lainnya. Ya nggak memerlukan cara-cara panjang pendek, tinggi nada. Ya, Quran tidak demikian. Semua sudah ada aturannya. Mana yang dibicara dengan 2 harkat, mana yang boleh dengan 4 harkat, dengan 6 harkat panjang ya. Itu kayak kita baca Fatihah misalnya kan. Ada yang pendek tapi di ujung terakhir waladhdallin. Amin. Jadi ada ritmik nada yang pas, enak didengar, enak di endingnya gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan kehusuan baca Al-Quran. Nggak boleh sembarangan. Apalagi sampai melanggar kaidah tajwid, tahsin, panjang pendek, hukum nun mati, mim mati dan sebagainya. Ini semua sudah ada rumusnya, patok-patoknya. Dan bahkan katanya beda panjang harokat beda makna ya. Betul. Walaupun ini bukan menjadi alasan teman-teman, gue belum bisa baca Quran jadi gak baca, enggak ya. Enggak. Tapi ini keistimewaan aja. Nah, kita kan semakin penasaran kan ya. Betul, jadi ya semakin mau dong belajar Quran pelan-pelan terus gitu ya. Betul. Nah, terakhir ini ada hadis yang dikutip dalam buku ini. Bahwa ternyata Allah suka kalau mendengarkan hambanya membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Iya. Ya. Hadis lainnya menyebutkan ya zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Gitu. Maksudnya
ya kita berusaha walaupun suara kita nggak merdu-merdu banget juga ya. Iya benar. Itu kan rezeki kan suara Iya, merdu. Paling nggak kita baca dengan lirih, Benar. dengan Adalah nadanya dikit ya. nada, Iya. dikit. Itu Bang Fadil. Nah ini berhubungan nih yang ketujuh, keserasian nada nih Ustaz. Tentang nada. Nih, Betul. Jadi ini hampir sama juga dengan yang sebelumnya ya, bahwa keserasian nada itu dalam Al-Quran itu sudah semuanya punya tingkat akurasi yang tepat ketika kita membacanya. Ada suara dengung, ada suara izhar, ada suara samar, ada suara yang berbalik atau iqlab kalau dalam bacaan tajwid ya. Tadi ada yang panjangnya cuma 2 harkat, ada yang 4 harkat, ada yang 6. Itu Bang Fadil yang disebut dengan keserasian nada. Yang ya kita lihat aja lah. Kalau dengerin murotal baca Quran dari syekh-syekh yang terkenal ya. Betul. Syekh Sudes, Syekh Surem gitu kan, Abdullah Al-Matrud ya, belum lagi yang lain. Itu mereka punya nada-nada yang khas kadang-kadang. Ya, tapi tetap tidak keluar dari kaedah-kaedah tajwid dan tahsin. Ya, jadi keserasian nada yang dimaksud juga insyaallah terkait dengan hukum-hukum tajwid juga. Bahkan kalau kita membaca dengan sesuai dengan harokat, tajwid, mat segala macam itu ya, itu otomatis punya nada yang baik tuh Ustaz ya. Betul. Dan sekarang kan udah banyak teman-teman dimudahkan baca Quran yang udah ada warnanya tuh Qurannya ya. Ada mushaf dengan warna ada. Mushaf itu gitu. menandakan matnya apa. Jadi teman-teman tuh udah otomatis bisa belajar tajwidnya benar tuh itu. Teman-teman bisa beli aja tuh kan ya. Gitu. Sekarang makin canggih lah sekarang. Sekarang banyak lah pokoknya tutorial untuk baca Quran di YouTube apa segala macam bisa langsung praktek di situ ya. Masya Allah Ustaz, berarti ada 7 ajaban keistimewaan bahasa Al-Quran. Ini seru Ustaz ya. Jadi teman-teman membaca buku ini, kalau kita bisa menceritakan orang juga ini kayak dongeng juga jadi kayak kalau ini dan juga ini bisa ke seluruh umur Ustaz ya, anak-anak. Ini ke tingkatan usia ya, SD, SMP, SMA, masuklah insyaallah. Hatta yang masih kuliah juga. Iya benar. Kabut masih sangat-sangat ini relevan Al-Qur'an masalahnya kan temanya. Nah, terus juga kalau anak-anak kan misalnya kita menceritakan kepada anak, kenapa sih harus belajar Al-Quran, istimewanya apa sih? Dengan begini kita juga bisa menyampaikan dengan mudah saja. Mudah. Karena di bahasanya sekali lagi ini mudah banget sih teman-teman. Buku ini. Dan silakan juga untuk bisa improvisasi. Nah, benar. Memperkaya. Betul, apalagi teman apa yang ada di sini. Bacanya sambil dengerin ini kita kan sambil bedah. Jadi udah kebayang nih ntar ngamalin cerita misalnya ke saudara, ke anak, ini nih yang dimaksud ustadznya ini nih gitu ya. Oke, jadi teman-teman ntar kalau mau cek bisa lihat di link description aja di grup Telegram atau nanti linknya saya akan sematkan di bawah ini kalau teman-teman penasaran sama buku Cahaya Hidup Muslim. CHM. Cahaya Hidup Muslim. Oke. Selamat memiliki. Jadi ini kita sudah bahas di bab ketiga Sat ya. Bab ketiga dari Cahaya Hidup Muslim, keistimewaan bahasa Al-Quran. Nanti kita akan next lagi di episode selanjutnya. Nah ini kalau saya lihat di nextnya ini udah mulai tadabur Qurannya saja. Ini mulai ayat-ayat yang pendek. Iya, benar, lebih menarik lagi nih. Surat Ad-Duha. Betul. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa di komen, like dan subscribe. Terima kasih Bang Ustaz Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.